Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Jiwa Beragama Anak Usia 6-7 tahun. Dan di sini saya sebagai moderator yang bernama Fadila Hasibuan dan kawan saya yang bernama Juni Tri Iswani, dan yang kedua Salsabila Sipa Siregar, dan yang ketiga Rabiatul Adawiyah Rangkuti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rabiatul Adawiyah Rangkuti akan menjelaskan mengenai perkembangan jiwa keagamaan anak pada usia 6 tahun sampai 8 tahun di Desa Persusuituan. Nah, jadi yang pertama di sini yang akan saya bahas mengenai identitas dari objek penelitian kami, yaitu anak yang bernama Azkia Zahro dengan umur 7 tahun di Desa Persusuituan. Nah, adapun yang akan kami bahas yang pertama kali yaitu setelah identitas adalah aspek perkembangan afektif pada anak. Nah, jadi saudari Kia ini setelah kami amati dan kami teliti dalam proses belajarnya sejak usia 6 tahun sampai 7 tahun, perkembangan sikap yang dialami Kia ini setiap tahunnya, setiap harinya, dan setiap bulannya mengalami perkembangan dari lingkungannya itu sendiri. Nah, hal yang paling baik dari Kia yaitu Kia ini mampu memahami pembelajaran. Nah, sikap Kia ini memiliki sikap yang positif kepada sesama temannya, kepada sesama keluarganya. Nah, untuk aspek ibadahnya sendiri, Kia itu adalah anak yang gemar mengetahui hal-hal yang baru. Nah, jadi sepulang sekolah, setelah Kia istirahat, kemudian Kia itu dikenal sebagai anak yang memiliki aspek religius yang baik. Nah, setelah sepulang sekolah, Kia itu mampu melaksanakan sholat, mengambil wudhu. Dia mampu menempatkan sikapnya kepada orang-orang di lingkungannya, bagaimana caranya bersikap. Kia ini adalah anak yang dikenal dengan sosok yang ceria. Nah, jadi Kia ini mampu mengembangkan aspek afektifnya dengan cara belajar, kemudian dengan cara bermain. Nah, Kia ini juga anak yang termasuk aktif dalam belajar, dalam bermain kepada lingkungan sekitarnya. Adapun aspek sikap yang bisa ditunjukkan Kia ini dikenal dengan anak yang memiliki emosi yang tinggi. Nah, jadi dalam hal belajar, Kia mampu mengontrol emosinya, namun pada saat sedang bermain, Kia ini sulit. Nah, jadi pada aspek psikologisnya, pada anak usia 6-8 tahun ini adalah anak-anak yang masa-masa labil. Jadi anak-anak yang hobinya hanya bermain saja. Nah, jadi dapat disimpulkan dari sikap Kia ini bahwasanya perubahan-perubahan kecil yang timbul dari dalam diri Kia ini mulai terbentuk dari aspek kepribadiannya sendiri. Kia mulai belajar untuk disiplin, mulai mengenali lingkungannya, bagaimana cara bersikap dan menghormati orang tuanya. Dia mulai menerapkan semua itu. Kemudian dari aspek ibadahnya juga dia mulai bagus. Dia setiap pulang sekolah ketika melihat orang tuanya sholat, kakaknya, abangnya sholat, kemudian dia mulai mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Nah, dari hasil proses wawancara yang kami lakukan, bahwasanya Kia ini adalah anak yang super aktif dan memang memiliki kepribadian yang sangat bagus dalam hal aspek keagamaannya sendiri. Kemudian, walaupun di usianya Kia hobinya bermain, namun dia tidak pernah lupa untuk selalu membantu orang tuanya dan bersikap baik kepada sesama temannya, saudaranya, dan kepada lingkungannya sendiri. Nah, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa Siregar dengan NIM 0301202190. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan motorik anak pada usia 6-7 tahun. Nah, sebelum masuk kepada apa saja sih perkembangan pada anak usia tersebut, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian motorik adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh. Nah, dalam perkembangan motorik itu sendiri, yang menentukan adalah otot, saraf, dan otak. Nah, dari ketiga unsur tersebut saling berkaitan, tidak hanya satu unsur saja yang bekerja, namun ketiga-tiganya. Dalam perkembangan motorik sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motorik halus dan motorik kasar. Nah, motorik halus adalah gerakan-gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih, dari mulai tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Nah, kemudian ada motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot kasar. Nah, otot-otot kasar itu apa contohnya? Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagiannya. Nah, perkembangan motorik anak pada usia 6-7 tahun tadi kan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah motorik halus dan motorik kasar. Nah, contoh dari perkembangan motorik halus itu ada yang pertama menulis. Nah, kalau kita kaitkan dengan agama, seperti yang kami lakukan, seperti riset yang kami lakukan, kami melakukan riset pada anak yang bernama Askia Zahro berusia 7 tahun. Nah, kalau dalam ruang lingkup agama, anak sudah pandai menulis huruf-huruf hijaiyah. Nah, anak itu sendiri di sekolah ngajikan oleh orang tuanya, kemudian dia di dalam sekolah itu sudah bisa menulis huruf A, Ba, Ta, hingga Ya. Nah, kemudian ada yang kedua itu menggambar atau menulis. Nah, kalau menggambar itu anak sudah bisa mewarnai kaligrafi yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian adalah membuat kerajinan. Nah, membuat kerajinan itu salah satu dari perkembangan psikomotorik halus. Nah, kemudian ada motorik kasar. Nah, motorik kasar itu seperti berbaris. Kemudian senam, berenang, atletik atau semacamnya. Nah, kalau dikaitkan dengan ruang lingkup agama, maka dapat kita ambil contoh seperti anak sudah bisa melaksanakan sholat. Anak termasuk anak umur 6-12 tahun termasuk orang yang paling cepat menangkap apa yang dikerjakan, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakannya. Nah, seperti apabila orang tuanya melaksanakan sholat, nah yang kami teliti ini, subjek yang kami teliti ini sudah bisa melaksanakan sholat dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang tuanya, seperti takbiratul ihram, ruku, sampai dengan salam akhir. Namun kalau dia ketika sholat sendiri, dia belum bisa melaksanakan rangkaian sholat dengan baik dan benar. Hanya bisa melakukan gerakan-gerakan yang diingatnya saja, seperti takbiratul ihram, ruku, kemudian langsung sujud dan salam. Nah, namun hal ini tidak dapat kita pungkiri. Itulah mungkin kemampuan dari anak pada usia 6-7 tahun. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.